Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Rabu, 16 April 2025. Cinta dan pengkhianatan. Kutipan dari Injil Matius bab 25 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sobat Katolikana, bacaan hari ini mengajak kita merenungkan betapa dalamnya pengorbanan Tuhan Yesus dan betapa besarnya cintanya. Bahkan ketika Dia mengetahui bahwa salah satu dari antara para muridnya akan mengkhianati Dia. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 24, kita semua diingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi masing-masing. Ada pesan berupa peringatan dan introspeksi tentang harga yang harus dibayar oleh sebuah pengkhianatan, dan juga tentang besarnya cinta Tuhan Yesus kepada umatnya. Kisah pengkhianatan ini terjadi pada peristiwa malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan menyerahkannya kepada para pemimpin agama yang akan berujung kepada penyaliban di puncak Golgota. Walaupun dengan jelas Yesus mengatakan bahwa lebih baik bagi orang itu jika ia tidak dilahirkan. Ungkapan tersebut bukanlah sebuah ungkapan kebencian, melainkan peringatan penuh cinta yang disampaikan dalam kepedihan. Pesan ini mengajak kita semua untuk melakukan introspeksi diri. Betapa dalamnya penderitaan yang harus dirasakan oleh seorang yang memilih untuk menyakiti hati Tuhan yang mencintainya tanpa batas. Dikecewakan oleh orang terdekat pasti terasa sangat menyakitkan, bukan? Namun, Yesus memberikan contoh teladan yang luar biasa. Yesus menerima kenyataan dengan hatinya yang dipenuhi cinta, dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Cinta Allah begitu besar sehingga Dia membiarkan manusia memiliki kehendak bebas. Saya teringat suatu nasihat yang isinya demikian. Mencintai dengan tulus berarti memberi tanpa ingin menguasai, dan mencintai tanpa ingin memiliki. Seperti cinta Tuhan Yesus yang tidak pernah memaksakan kehendaknya, namun justru memberi ruang sekaligus menerima orang yang mau bertobat untuk kembali ke dalam pelukannya. Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini pun mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa di saat mengalami kekecewaan atau pengkhianatan, kita tidak perlu membalasnya dengan kejahatan, melainkan
menanggapinya dengan penuh cinta dan pengampunan. Yesus mengajarkan bahwa setiap dosa, walau sekecil apapun, adalah serius di hadapan Allah. Berdosa artinya mengkhianati Allah karena kita bersekutu dengan iblis. Pengkhianatan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama membawa luka yang mendalam. Sobat Katolikana, melalui pesan Tuhan hari ini, kita mengetahui bahwa cintanya tak berkesudahan. Dia selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sebagai seorang pendosa, tentunya perlu memohon ampun, bertobat, dan kembali kepadanya dengan jalan menerima sakramen tobat. Marilah kita belajar dari pengorbanan Yesus yang selalu siap sedia mencintai dan mengampuni. Pengampunan adalah kunci untuk meraih kedamaian sejati. Pengampunan adalah jalan menuju pemulihan. Bahkan di saat kita merasa diperlakukan tidak adil, kita dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni seperti yang dilakukan Yesus kepada Yudas Iskariot. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami menyadari bahwa seringkali kami jatuh dalam ketidaksetiaan dan pengkhianatan terhadap Engkau dan sesama. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberi kami kesempatan dan rahmat untuk bertobat dan kembali kepadamu. Tuhan Yesus, ajarilah kami mencinta tanpa batas sehingga kami dimampukan untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti, mengkhianati, dan meninggalkan kami. Tuntunlah kami untuk tetap setia mengikuti dan mencintaimu, walaupun dunia menawarkan jalan lain yang seringkali menyilaukan mata kami. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.